Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma amma ba'd. Kembali buku seri Parenting Nabawiyah berjudul Remaja Antara Hijaz dan Amerika, Panduan Penyiapan Masa Baligh, karya Ustadz Budi Ashari LC. Ya. Lalu kita lihat, kita masuk ke pemuda dalam sunnah. Jadi membicarakan tentang pemuda tapi dalam hadis atau sunnah. Contoh yang pertama atau penggambaran yang pertama terkait pemuda dalam as-sunnah adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok atau 7 golongan yang akan dilindungi Allah dalam perlindungannya di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu pada hari kiamat. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a bi'ibadatillahi. Ini bab kita, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nanti ada penjelasan sedikit. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk ini juga. Oke. Ya, meskipun kita sholatnya di rumah, tetapi kita tetap mudah-mudahan rindu sekali untuk segera sholat di masjid, begitu. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, karena Allah, dan berpisah juga karenanya, karena Allah. Kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu jamansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Aslinya juga masuk ke bab kita, tapi lebih umum. Apa itu? Yaitu seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat atau berbuat dosa oleh wanita yang punya jabatan dan rupa yang cantik, tetapi dia berkata, inni akhafullah, ya sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama naminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seseorang yang bersedekah dan disembunyikannya hingga apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ini yang sangat kita harapkan. Yang ketujuh adalah, dan seseorang yang berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah dalam kesendirian dan sepi, kemudian meneteslah air mata dari kedua matanya. Fadat ainahu. Ini menetesnya bisa jadi dengan deras, karena fadat itu turunan dari faidun. Ya, faidun itu banjir. Ya, air matanya membanjir mungkin. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi begitu mulianya, begitu agungnya, bukan hanya di kalangan manusia, tetapi juga menurut Allah Azza wa Jalla. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, yang terdidik sejak awal hingga tumbuh dalam ketaatan. Jadi sejak awal sudah harus didorong kepada ketaatan. Ya, bahkan ya sebagai motivasi atau sebagai pancingannya, sebagai setrum awalnya adalah kalau kita atau kami
ketika istri sedang hamil ya dibacakan Al-Quran dan seterusnya. Ya. Bukan pemuda yang dibiarkan oleh berbagai dalih hingga menjadi puing-puing yang sulit dipunguti dan susah dibangun lagi. Ya, mendidik yang seperti ini itu bisa jadi tampak mudah di awal tapi akhirnya sulit sekali, ya, bahkan sangat-sangat sulit ketika di akhirnya, ketika dia atau seorang anak sudah terbentuk oleh lingkungannya. Ya. Kemudian yang kedua, potensi usia muda. An Amr bin Maimunin ya, Al-Audi radhiyallahu anhu, dari Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang. Ini hadis yang sangat terkenal aslinya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Lah begitu. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum rentamu datang. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum sakitmu datang. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum miskinmu datang. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu datang. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Yang umum, ya, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tirmidzi juga boleh, At-Tirmidzi juga boleh. Kemudian Hakim, Ahmad dalam Az-Zuhd. Ya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Babnya Syu'abul Iman. Ya, potensi usia muda jelas harus termanfaatkan secara maksimal. Pasti dalam kebaikan dan ketaatan. Kata mumpung, ya mumpung masih muda beginilah, ya, mumpung masih muda ya melakukan hal-hal yang enggak baik begitu. Yang sering membalut usia muda merupakan penyesatan besar-besaran. Mengisi dan memanfaatkan usia muda diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata irtanim. Ya, irtanim. Dari kata ini pula muncul kata ghanimah, harta rampasan perang. Setidaknya agar kita pahami bahwa usia muda adalah harta mahal yang luar biasa begitu, seperti harta rampasan perang yang didapat dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Kemudian yang ketiga, fase spesial yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi memang masa muda itu fase kehidupan yang spesial. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Allahu Akbar. Tidak bergeser kaki seorang anak Adam di hari kiamat di sisi Tuhannya kelak hingga ditanya tentang 5 hal. An umurihi fi ma'afnahu. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma'ablahu. Nah, ini yang masuk bab kita, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Wa malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Kemudian tentang hartanya dari mana didapatkannya? Wa madza amila fi ma alima. Dan untuk apa dimanfaatkan tadi, dilanjutkan. Kemudian wa madza amila fi ma alima, dan tentang amal dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani dalam Al-Mujma' Al-Kabir dan As-Shaghir. Pembahasan para ulama dalam hadis ini diantaranya terfokus kepada mengapa dipisahkan secara khusus usia muda
Bukankah pertanyaan pertama tentang umur juga pasti akan melewati fase ini lah begitu. Tapi dikhususkan. Mereka pun membahas bahwa betapa pentingnya usia muda hingga harus dibahas secara khusus, disampaikan secara khusus. Karena usia muda adalah fase paling spesial dengan berbagai kekuatan dan kedahsyatannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu pernikahan menyelamatkan pemuda. Wah, ini luar biasa ya Mas Aziz ya. Nikah muda. Muda-muda nikah. An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamata wal Aswadi ala Abdillahi faqala Abdullahu. Dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Yazid ini termasuk ism ghairu munsharif. Ya, ini Mas Aziz yang paham. Jadi tidak boleh memakai tanwin. Lah begitu. Jadi tadi bacanya apa? Bin Yazid. Ya, Abdurrahman ibni Yazid, bukan Yazidi. Harusnya biasanya Yazidi, tapi ini karena ism ghairu munsharif akhirnya bacanya Yazid. Ya, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Al-Aswad menemui Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Abdullah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Dulu saat kami masih berusia muda bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya apa-apa. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kami, ya ma'syarasy syababi, wahai sekalian para pemuda, man istata'al ba'ata falyatazawwaj. Siapapun yang mempunyai kemampuan, al-ba'ah ini tidak hanya kemampuan, ini ada pembahasan khusus ya. Falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena sesungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan, ya, punya potensi untuk membuat orang itu lebih menundukkan pandangannya. Wa ahsanu lil farji, dan juga lebih menjaga kemaluannya dari berbuat maksiat. Wa man lam yastati', dan siapapun yang tidak punya kesanggupan itu, maksudnya al-ba'ah tadi, fa'alaihi bis-shaumi, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija'un, karena bagi dia adalah sebuah benteng. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Teks hadis yang lengkap ini memperjelas kepada kita bahwa ada pembahasan yang sering menahan para pemuda untuk menikah. Ini isyaratnya adalah apa? Ekonomi. Ya, salah satunya al-ba'ah itu selain fisik juga ekonomi. Ya, seakan begitulah begitu. Padahal perintah untuk menikah bagi pemuda ternyata malah dikeluarkan oleh Nabi di hadapan anak-anak muda yang tidak punya apa-apa. Ya, jadi masalah ekonomi harusnya tidak jadi masalah. Ya, kemudian benar, hal ini memang harus dibahas secara utuh. Tetapi jika masalah ekonomi yang merupakan kewajiban suami saja tidak boleh menjadi penahan bagi anak muda untuk menikah, maka apalagi hal-hal yang lebih rendah dari itu. Sekali lagi, pembahasan hal ini memang harus lebih dalam. Tetapi pahamilah hadis ini, hadis di atas, agar kita sadar bahwa kerusakan generasi muda itu berawal dari hal ini. Inilah sebagian dari pembahasan Nabi tentang usia muda. Selain 4 hadis ini, ya, aslinya masih sangat banyak perhatian, petunjuk dan wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para pemuda secara khusus. Ya, tentunya juga bagi para orang tua supaya anak-anaknya yang masih belia itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang kita bicarakan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa
ngambil pelajaran dari ini, kemudian banyak doa, kemudian banyak introspeksi diri sehingga kita bisa memperbaiki diri pelan tapi pasti. Mudah-mudahan dengan minta pertolongan kepada Allah kita bisa dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya secara utuh. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.